Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tani dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan dalam budidaya semangka lagi teman-teman, yaitu tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan kali ini kita akan membahas mengenai pembasmian gulma pada tanaman semangka. Ada 4 hal penting yang perlu teman-teman pahami dalam pembasmian gulma ini, khususnya teman-teman petani pemula dalam membudidayakan semangka, yaitu yang pertama, hari yang tepat untuk pembasmian gulma ini, yang kedua, manfaat dari pembasmian gulma ini, dan yang ketiga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembasmian gulma pada budidaya semangka ini, dan yang terakhir, yang keempat, herbisida yang kita gunakan dalam pembasmian gulma pada tanaman semangka kita ini. Namun sebelum masuk pada pembahasan hal tersebut, langkah baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung agar dapat menekan tombol subscribe di bawah, karena hal tersebut sangat membantu kami ke depannya. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Dalam budidaya semangka ini, kita pasti akan menemui tanaman-tanaman pengganggu, yaitu gulma-gulma yang mungkin dapat mengakibatkan gangguan terhadap tanaman semangka kita, teman-teman. Jadi penyemprotan gulma ini pada budidaya semangka itu memiliki beberapa manfaat, teman-teman. Yang pertama yaitu mengatasi tanaman semangka kita ini dari serangan hewan-hewan pengganggu. Karena kalau kita biarkan gulma ini membesar di sekitaran tanaman semangka kita, hal tersebut dapat menjadi sarang hewan-hewan pengganggu seperti ulat, kumbang pegerek daun atau oteng-oteng, istilahnya secara umum orang pakai di daerah luar sana. Kalau di daerah kami ini, daerah Sumatera Barat ini, namanya adalah dandang, teman-teman. Hewan ini akan merusak daun semangka kita. Kalau kita biarkan, hewan ini akan merusak daun-daun semangka kita. Kalau serangannya mengkhawatirkan, bisa jadi daun semangka kita ini habis. Apalagi semangka yang baru pindah tanam, antara umur 1 hari setelah tanam sampai 15 hari setelah tanam. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua dari pembasmian gulma ini adalah memaksimalkan pemberian pemupukan susulan yang kita lakukan, teman-teman. Kenapa? Karena seperti ini udah kami lakukan penyemprotan ya tadi ya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Kalau kita tidak melakukan pembasmian pada gulma yang berada di tepi bedengan tanam seperti ini, otomatis ketika kita melakukan pemberian pemupukan susulan, akar dari gulma sebagai tanaman pengganggu ini akan ikut menyerap unsur hara yang kita berikan melalui pemupukan susulan. Waktu yang tepat dalam pembasmian gulma atau penyemprotan gulma ini adalah ketika semangka berumur antara 15 hari setelah tanam sampai 20 hari setelah tanam, teman-teman. Karena pada umur segitu tanaman kita ini belum menjalar, sehingga kita tidak kesulitan dalam menyeleksi antara penyemprotan gulma yang ada di bedengan jalar dan gulma yang berada di pinggir bedengan tanam seperti ini. Di tanaman kami sekarang ini udah agak terlambat juga kami melakukan penyemprotan gulma, karena semangka kami ini sudah berumur 28 hari setelah tanam. Ini kami kesulitan juga kemarin, terpaksa kami harus mengangkat ini dulu, teman-teman, dalam penyemprotan gulma ini, baru kami melakukan penyemprotan gulma. Setelah gulmanya mati seperti ini, maka semangka ini perlu dibalikkan lagi ke sana. Jadi waktu yang tepatnya antara umur 15 hari sampai umur 20 hari setelah tanam. Hal tersebut kita lakukan agar herbisida yang kita gunakan atau herbisida yang kita semprotkan untuk pembasmian gulma ini tidak mengenai tanaman semangka kita. Itu mengenai waktu yang tepat dalam pembasmian gulma, teman-teman. Yang ketiga, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembasmian gulma ini. Yang pertama yaitu yang tadi kami bahas, apabila teman-teman terlambat seperti kami ini terlambat melakukan penyemprotan herbisida untuk pembasmian gulma ini, terpaksa teman-teman harus membalikkan semangka teman-teman ke atas bedengan tanam seperti ini dulu. Kalau tidak kita balikkan, maka
kita akan kesulitan dalam melakukan penyemprotan gulma. Dan kalau kita salah dalam penyemprotan, nanti bisa-bisa herbisida mengenai daun semangka kita. Tentu herbisida yang mengenai daun semangka kita akan mengakibatkan kerusakan dan mengganggu pertumbuhan tanaman semangka kita ini. Itu kalau tanaman teman-teman sudah menjalar. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan penyemprotan di usia 15 hari sampai 20 hari setelah tanam, itu akan lebih bagus lagi. Terus hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ini teman-teman. Teman-teman harus menyiapkan bekas tabung agar-agar anak-anak seperti ini. Ini gunanya adalah untuk melindungi spuyer ini dalam penyemprotan gulma. Tujuannya adalah kita menggunakan tabung agar-agar ini agar percikan air dari spuyer ini tidak terlalu melebar dan kita bisa memperkirakan dalam penyemprotan gulma ini, sehingga terhindar dari terkenanya tanaman semangka kita ini dari herbisida yang kita semprotkan. Jadi teman-teman harus menyiapkan alat seperti ini. Membuatnya mudah aja teman-teman. Kita cari bekas tabung agar-agar anak-anak seperti ini, lalu kita potong seperti ini dengan bentuk X dengan pisau cutter. Itu hal kedua yang perlu teman-teman perhatikan. Yang ketiga hal yang perlu teman-teman perhatikan yaitu dalam penyemprotan. Kalau kita melakukan penyemprotan antara bedengan jalar dan bedengan tanam, kita perlu membelakangi alat yang kita buat tadi, kita belakangi bedengan tanam dan spuyernya kita hadapkan ke bedengan jalar. Hal ini bertujuan supaya percikan air tidak mengenai tanaman semangka kita. Seperti yang teman-teman lihat, kami melakukan penyemprotan sekarang. Itu spuyernya kami hadapkan ke bedengan jalar dan membelakangi bedengan tanam atau tanaman semangka kita. Jadi teman-teman, dalam penyemprotan gulma ini kita perlu ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai kita terburu-buru dalam melakukan penyemprotan gulma ini, sehingga mengakibatkan herbisida yang kita semprotkan mengenai tanaman semangka kita dan tanaman semangka kita akan terganggu pertumbuhannya. Hal selanjutnya yang kita bahas adalah herbisida yang kita gunakan dalam penyemprotan gulma pada tanaman semangka kita ini. Dalam penyemprotan gulma, untuk pembasmian gulma pada tanaman semangka, itu kita menggunakan herbisida yang bersifat kontak teman-teman. Itu merek dagangnya boleh apa saja, itu terserah teman-teman. Tapi usulan kami adalah carilah harga yang paling murah herbisida yang akan kita gunakan. Sekarang kami menggunakan ini teman-teman, Pentatop. Ini harganya lebih murah dari Gramoxone. Namun hasil kerjanya sama kalau menurut kami. Apapun herbisida merek dagang, herbisida kontak yang teman-teman gunakan, itu takaran yang kita gunakan adalah 125 mili per 15 liter air atau 16 liter air. Kenapa kita menggunakan herbisida kontak? Karena herbisida kontak ini sifatnya kontak. Dia akan menghanguskan tanaman, baik tanaman pengganggu maupun tanaman yang kita budidayakan, yang terkena oleh herbisida ini. Tapi kalau tidak terkena, dia tidak akan terpengaruh. Kalau terkena percikan sedikit, pas yang terkena percikan itu saja yang akan hangus, tidak keseluruhan bagian daun dari tanaman semangka kita ini. Kalau teman-teman menggunakan herbisida yang bersifat sistemik, itu sedikit saja kita terkena percikan, 3 titik atau 4 titik terkena percikan pada daun tanaman semangka kita, maka percikan dari herbisida yang bersifat sistemik ini akan mengganggu seluruh bagian dari tanaman semangka kita ini. Karena herbisida yang bersifat sistemik akan merusak tanaman dari akar teman-teman. Untuk hasil penyemprotan sendiri teman-teman, mari kita lihat. Ini yang sudah kami lakukan penyemprotan kemarin. Bisa teman-teman lihat, dengan cara yang kita gunakan ini, yang kami gunakan ini, dengan memakai pelindung pada spuyer, itu tanaman semangka tidak terkena sama sekali, alhamdulillah. Walaupun ada juga yang terkena sebatang-sebatang teman-teman, itu karena adanya angin. Tidak ada, ini rumputnya sudah layu. Ini layu. Dan ini alhamdulillah tidak terkena percikan herbisida. Karena kita membelakangi tanaman dan menghadapkan spuyer ke arah gulma yang akan kita semprot. Dalam penyemprotan ini kami lupa juga membahasnya tadi teman-teman. Kalau keadaan sedang berangin, itu usahakan teman-teman berhenti dulu dalam penyemprotan, karena hal tersebut akan berdampak buruk juga terhadap tanaman kita. Herbisida yang kita semprotkan akan terbawa angin ke tanaman semangka kita. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai pembasmian gulma pada budidaya semangka, yang merupakan pada tahap perawatan pada budidaya semangka teman-teman.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman petani pemula. Jangan lupa subscribe tombol merah di bawah, like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.